Anak-anakku yang terkasih, selamat bertemu kembali. Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang gereja yang kudus. Adapun tujuan pelajaran yang hendak kita capai, pada akhir pelajaran ini diharapkan kalian mampu menjelaskan arti gereja yang kudus. Yang kedua, dapat menguraikan letak kekudusan gereja Katolik. Yang ketiga, mendeskripsikan hal-hal yang melukai gereja yang kudus. Yang keempat, menyebutkan usaha-usaha untuk mewujudkan gereja yang kudus. Anak-anak, apabila kita bertanya kepada umat Katolik, termasuk kaum muda Katolik seperti kalian, tentang arti kata kudus dalam gereja Katolik, sebagian besar mungkin menjawab kurang tahu. Penjelasan ini baru menyangkut arti kata, belum menyangkut hakikat kekudusan gereja Katolik dan bagaimana mempraktikannya dalam hidup bergereja di tengah kehidupan masyarakat. Kudus sebetulnya berarti dalam tanda kutip yang dikhususkan bagi Tuhan. Maka pertama-tama, kudus atau suci itu menyangkut seluruh bidang keagamaan. Yang dalam tanda kutip kudus bukan hanya orang, tempat, atau barang yang dikhususkan bagi Tuhan, melainkan lingkup kehidupan Tuhan. Semua yang lain, orang, waktu, dan tempat disebut kudus karena termasuk dalam lingkup kehidupan Tuhan. Yang kudus itu adalah Allah. Gereja menerima kekudusan sebagai anugerah dari Allah dalam Kristus oleh iman. Kekudusan tidak datang dari gereja, tetapi dari Allah yang mempersatukan gereja dengan Kristus dalam Roh Kudus. Jadi, kekudusan gereja tidak terutama diartikan secara moral, tetapi secara teologial, menyangkut keberadaan dalam lingkup hidup Allah. Anak-anakku terkasih, gereja Katolik meyakini diri kudus, bukan karena tiap anggotanya sudah kudus, tetapi lebih-lebih karena dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Seperti dikatakan dalam Matius bab 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Anak-anak, perlu diperhatikan juga bahwa kategori kudus yang dimaksud terutama bukan dalam arti moral, melainkan teologi. Bukan soal baik atau buruknya tingkah laku, melainkan hubungannya dengan Allah. Ini tidak berarti hidup yang sesuai dengan kaidah moral tidak penting. Namun, kedekatan dengan yang ilahi itu lebih penting. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 20, kamu telah memperoleh urapan dari yang kudus, yakni dari Roh Allah sendiri. Diharapkan dari diri seseorang yang telah terpanggil kepada kekudusan seperti itu, juga menanggapinya dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan kaidah-kaidah moral. Lihat Lumen Gentium artikel 26. Anak-anakku terkasih, dalam Perjanjian Baru, melihat proses pengudusan manusia sebagai pengudusan oleh Roh Kudus. 1 Petrus bab 1 ayat 2. Dikuduskan karena terpanggil. Roma 1 ayat 7. Dari pihak manusia, kekudusan atau kesucian hanya berarti tanggapan atas karya Allah, terutama dengan sikap iman dan pengharapan. Sikap iman dinyatakan dalam segala perbuatan dan kegiatan hidup yang serba biasa. Kesucian bukan soal bentuk kehidupan, seperti misalnya menjadi biarawan atau biarawati,
melainkan sikap yang dinyatakan dalam hidup sehari-hari. Anak-anak, sumber dari mana gereja berasal adalah kudus. Kekudusan itu terungkap dengan aneka cara pada setiap orang. Kehidupan gereja bukanlah suatu sifat yang seragam, yang sama bentuknya untuk semua, melainkan semua mengambil bagian dalam satu kekudusan gereja yang berasal dari Kristus. Kesucian ini adalah kekudusan yang harus diperjuangkan terus-menerus. Anak-anak, demikianlah penjelasan tentang pokok gereja yang kudus. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Sampai jumpa.